Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Jendra. Saya Muhammad Rizky. Dan saya Siti Hamna. Di sini kami akan menjelaskan tentang rujuk yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, 229, 230, dan 231. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mislu alladhina 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali keluar. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya tidak berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dicerai pada zaman Rasulullah SAW dan ketika itu belum ditetapkan iddah untuk para perempuan yang dicerai. Oleh karena itu Allah menurunkan iddah untuk perempuan-perempuan yang dicerai, yaitu firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 ini, yang artinya para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali furuk. Munasabah ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Di dalam ayat ini dijelaskan hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama 3 kali furuk, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk memberikan kosong tidaknya rahim dari janin, juga memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali, yaitu talak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri atau menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Tirmizi, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, dahulu lelaki menolak istrinya sebanyak yang ia mau, dan jika ia merujuk istrinya pada waktu masa iddahnya belum habis, maka perempuan itu kembali menjadi istrinya walaupun ia telah menolaknya 100 kali atau lebih. Sehingga ayat ini. Munasabah ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 ini berkaitan dengan hukum talak 3 dan kemudian dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 230, ketentuan tentang merujuk kembali setelah talak 3. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu 2 kali.
Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, seperti mas kawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahilla min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in wala yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maka suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahuinya. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Ibnu Al-Mundir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan bahwa ayat ini turun sehubung dengan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik yang menjadi istri dari putra pamannya sendiri, yaitu Rifa'ah binti Wahab bin Atik. Ia diceraikan dengan talak bain oleh suaminya. Kemudian ia menikah dengan Abdurrahman ibnu Zubair. Selanjutnya, munasabah ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 230 ini berhubungan dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 231 mengenai akibat daripada talak dan dampaknya setelah rujuk. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Ayat ini menggunakan kata in yang diterjemahkan dengan seandainya. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu merupakan satu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang memperhatikan tuntutan-tuntutan ilahi, atau perceraian adalah sesuatu yang diragukan terjadi di kalangan orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Ibnu Jarir meriwayatkan dan Jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu seorang suami menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali sebelum habis masa iddahnya. Setelah itu sang suami menceraikannya lagi. Sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit sang istri dan menghalanginya menikah dengan yang lain. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Selanjutnya, munasabah ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 231 ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 230, yang mana pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan istri. Berikutnya, Allah menjelaskan batas akhir pilihan itu. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir iddahnya mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan merujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan adat. Atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk merujuk mereka dengan maksud ingin berbuat jahat atau menzalimi mereka selama hidup bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan hukum tentang rujuk. Ada hukum rujuk menurut ulama fikih, pengaturan rujuk dalam kompilasi hukum Islam, rujuk dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Yang pertama, hukum rujuk menurut ulama fikih. Pada asalnya, hukum rujuk adalah mubah karena rujuk adalah hak suami, yang mana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah. Hak rujuk yang terkandung pada ayat tadi adalah hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada bekas suami selama masa iddah. Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i, bukan talak bain.
hukum rujuk juga bisa menjadi wajib ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak 1 atau 2 dalam keadaan istri yang haid. Yang kedua, pengaturan rujuk dalam kompilasi hukum Islam. Sejak 22 Juli 1991, Indonesia telah mempunyai pedoman hukum Islam yang tertulis yang disebut Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dan pedoman ini telah dipakai oleh majelis hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam. Di samping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas, dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat para 4 mazhab terkait masalah konsep rujuk, yaitu dalam pasal 163, 164, 165, dan 166. Yang ketiga, rujuk dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, rujuk umumnya tidak diatur secara rinci dalam undang-undang perkawinan. Secara umum hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.